Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini saya akan membuat risol isi ayam suwir yang cara buatnya sangat simpel dan bahannya sangat ekonomis. Di sini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan dan bisa dijadikan untuk ide cemilan di rumah ya. Nah, di sini saya akan memberikan trik dan tipsnya gimana sih cara membuat risol walaupun tanpa telur tapi kulitnya tetap lembut, lentur dan tidak mudah sobek sampai hari esok. Nah, bagi teman-teman di sini saya juga akan memberikan tipsnya gimana sih cara membuat isian risol agar awet dan tahan lama atau tidak mudah basi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mari simak terus videonya hingga selesai ya. Langkah pertama kita akan buat untuk isiannya terlebih dahulu. Kita siapkan panci yang berisikan air secukupnya. Di sini sudah dididihkan sebelumnya ya. Nah, siapkan dada ayam pilet sebanyak 500 gram. Kemudian masak hingga mendidih atau hingga matang. Dan jangan lupa diberi 2 lembar daun jeruk. Bila teman-teman punya serai atau daun salam bisa ditambahkan ya. Lalu tambahkan garam secukupnya. Nah, ini garam juga bisa untuk menambah rasa. Di samping itu juga bisa untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di ayam pilet ya. Kemudian masak hingga mendidih atau hingga matang. Kalau sudah matang, kita akan cuci sampai 2 atau 3 kali sampai benar-benar bersih ya. Kemudian kita akan suwir-suwir seperti ini. Lakukan suwir-suwir ayam hingga selesai ya. Kalau sudah selesai, agar mendapatkan hasil isian risol yang lebih banyak atau merata, kita akan iris-iris kecil-kecil seperti ini ya, agar nanti dalam pengisian risolnya bisa sama rata untuk ayamnya ya. Sebenarnya untuk pengirisan ayamnya itu tergantung selera teman-teman. Di sini ada 2 pilihan, mau yang disuwir atau yang diiris-iris, tergantung selera ya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka yang diiris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian lakukan hingga selesai. Kalau sudah selesai, kita akan sisihkan dulu. Lalu kita siapkan kentang dan wortel. Ini kentang sebanyak 400 gram, wortelnya sebanyak 300 gram. Sebelumnya sudah dikupas dan sudah dicuci terlebih dahulu ya. Nah, di sini dalam pengirisan kentang dan wortel juga ada 2 pilihan ya teman-teman. Untuk yang pertama, saya akan iris berbentuk dadu ya. Nah, kira-kira seperti ini saja teman-teman. Untuk pilihan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dengan cara serutan seperti ini. Serut semua hingga wortel dan kentangnya habis. Sebenarnya untuk pengirisan wortel dan kentangnya itu sesuai selera ya teman-teman. Untuk merek dan bentuknya bebas ya, yang penting bisa digunakan untuk serutan. Serut wortel dan kentang hingga selesai ya. Kalau udah selesai, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan baskom ukuran besar seperti ini ya.
Nah, ini baskom ini kita isi air. Kita akan cuci hasil serutan kentang dan wortel. Nah, ini tipsnya ya teman-teman, agar isian risol ini tahan dan tidak mudah basi. Jadi setelah kita iris-iris, kita cuci kembali. Kemudian kita siapkan wadah lain untuk mencuci ayamnya yang sudah diiris-iris juga ya. Cuci hingga benar-benar bersih serutan kentang, wortel, dan ayamnya. Ini sudah ditiriskan, ini sudah dicuci paling minimal 2 kali ya teman-teman, hingga benar-benar airnya bening. Nah, ini tipsnya ya teman-teman, dan saring hingga benar-benar airnya keluar sampai benar-benar kering ya. Kemudian kita siapkan cobek seperti ini. Kita akan menghaluskan untuk bumbu-bumbunya. Siapkan merica bulat. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh merica bulat. Kita haluskan dengan cara diulek-ulek seperti ini ya. Kemudian tambahkan bawang putih sebanyak 8 sihung, bisa juga lebih ya. Dan bawang merahnya juga sebanyak 8 sihung. Lalu kita iris-iris untuk mempermudah dalam penghalusannya ya. Kalau udah, kita akan haluskan kembali. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan daun bawang dan seledri. Masing-masing ini 100 gram ya. Bila teman-teman suka lebih juga bisa ya. Kemudian diiris-iris semua bawang daun dan seledrinya. Kemudian kita akan sisihkan juga. Lalu kita siapkan wajan dan kita siapkan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang-bawangnya dulu dengan lada yang sudah dihaluskan tadi ya. Tumis hingga benar-benar tercium aroma wanginya ya. Kalau sudah matang, kita tambahkan cabai merah keriting yang sudah dimasak sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk cabai merah keringnya kurang lebih 2 sendok makan ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula pasir. Untuk penggunaan garam, penyedap, dan gula, kita awali masing-masing 1 sendok teh dulu ya. Nanti gampang kalau kurang, kita akan tambah kembali. Kemudian tambahkan sedikit air di dalam cobeknya dan kita tuang ke dalam wajan. Kemudian kita masukkan serutan sayurannya yang sudah dicuci bersih ya. Lalu kita orak-arik atau kita aduk seperti ini hingga bahannya tercampur merata. Kemudian tambahkan lagi sedikit air dan kita tutup selama 10 menit agar kentang dan wortelnya benar-benar matang ya. Hingga benar-benar airnya itu menyusut. Kalau sudah kering dan menyusut seperti ini, urutan terakhir kita tuang ayam yang sudah kita iris-iris dan sudah dicuci bersih ya. Kemudian kita campur hingga merata, hingga benar-benar bumbunya tercampur semua ya. Kalau udah tercampur, masak hingga benar-benar matang dan airnya benar-benar menyusut ya.
Lalu kita tambahkan irisan seledri dan bawang daunnya. Aduk kembali hingga semua tercampur merata ya. Nah, ini tips yang berikutnya juga agar isian risol awet dan tidak mudah basi. Jadi cara memasaknya harus benar-benar airnya kering. Biasanya kalau airnya tidak kering, itu yang menyebabkan isian risol cepat basi ya. Nah, ini tips yang terakhir agar isian risol awet dan tahan lama. Kalau posisi sudah benar-benar dingin, kita akan masukkan ke dalam toples atau ke wadah lain, dan nanti kita akan masukkan ke dalam freezer. Alangkah baiknya bila teman-teman punya plastik di rumah, toplesnya bisa dibungkus dengan plastik ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita siap masukkan ke dalam freezer ya. Nah, ini tahan hingga bulan-bulan ya teman-teman. Langkah berikutnya kita akan buat untuk kulitnya. Siapkan wadah atau mangkok seperti ini. Kita siapkan terigu segitiga biru sebanyak 100 gram atau setara 10 sendok makan. Untuk merek terigunya bebas ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Untuk menambah rasa kita tambahkan sedikit garam dan gula pasir secukupnya, dan tambahkan juga penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan 300 ml air yang saya gunakan suhu ruang, dan tuang secara bertahap seperti ini ya, sambil diaduk-aduk terus hingga benar-benar tercampur merata. Tuang sisa airnya hingga benar-benar habis ya. Aduk terus hingga benar-benar menghasilkan tekstur yang kita inginkan ya. Nah, kalau udah, kita akan tes tingkat kekentalannya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini fungsinya minyak goreng. Inilah yang akan membuat kulit risol nanti tetap lembut dan lentur. Aduk hingga benar-benar minyak gorengnya tercampur merata. Nah, karena ini tidak menggunakan telur, agar tetap lembut dan lentur, kita akan istirahatkan 1 hingga 2 jam ya. Kalau udah, kita akan mulai membuat kulit risolnya. Siapkan teflon seperti ini dan kita panaskan. Sebelum kita tuang adonan, kita olesi dengan margarin dengan cara dilap dengan tisu seperti ini ya. Kalau udah panas, kita akan mulai buat kulit risolnya ya. Kita ukur dengan centong sayur seperti ini ya teman-teman. Agar kulitnya sama rata, kita bisa goyangkan gagang teflonnya ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat kering, kita goyang-goyang. Kemudian kita tuang yang kedua kalinya. Lakukan seperti yang pertama tadi ya. Dan ulangi hingga semua bahan habis. Nah, ini kelihatan mudah ya teman-teman. Dijamin teman-teman semua pasti bisa. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Mari kita akan lihat. Hasilnya benar-benar lembut, lentur. Walaupun diremas-remas seperti ini, tetap akan kembali seperti semula ya. Coba teman-teman lihat. Nah, terlihat sekali ya teman-teman.
tidak mudah sobek, lembut, lentur. Jadi teman-teman wajib coba di rumah. Nah, ini kalau membuat kulit risol tanpa telur, ini tipsnya yaitu harus benar-benar diistirahatkan selama 1 hingga 2 jam ya teman-teman. Semakin lama diistirahatkan akan semakin bagus ya teman-teman. Nah, teman-teman wajib coba. Kalau sudah, kita lanjutkan akan menggulung kulit risolnya. Kita gulung satu persatu dan kita tuang isiannya. Untuk ukuran isiannya disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini cara menggulungnya, teman-teman perhatikan di video ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita ulangi lagi yang kedua kalinya. Dan lakukan hingga semua kulit risolnya habis. Kalau udah, kita akan siapkan untuk pencelupnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini caranya seperti ini, kita celupkan. Bahan pencelupnya ini dari tepung terigu, tambah sedikit garam dan tambahkan air secukupnya. Lalu kita baluri dengan tepung panir. Tepung panirnya ini teman-teman harus perhatikan, alangkah baiknya di blender dulu ya, agar hasilnya nanti lebih cantik ya. Nah, ini sudah semua. Ini 1 on atau 100 gram bisa menghasilkan 12 pieces ya teman-teman. Jadi ini kalau di tempat saya bisa jual 3 ribuan karena isinya ayam, jadi jual 3 ribuan. Lalu kita akan siap goreng. Siapkan wajan yang berisi minyak, sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Goreng semua risol yang sudah digulung. Penggunaan apinya harus api sedang cenderung kecil ya. Kalau sudah kelihatan setengah matang, kita wajib balik agar kematangannya bisa merata. Perhatikan terus apinya ya teman-teman, jangan terlalu besar agar hasil risolnya nanti cantik, tidak ada yang retak atau tidak ada yang pecah. Jadi itu juga fungsinya api harus benar-benar stabil biar tingkat kematangannya merata. Kalau sudah kelihatan matang merata seperti ini, kita akan angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita akan dinginkan terlebih dahulu ya. Lalu kita akan goreng sisanya hingga habis. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Nah, terlihat cantik ya teman-teman karena tepung panirnya di blender dulu. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau membuat risol agar warnanya cantik, hasilnya memuaskan. Jadi tepung panirnya harus di blender dulu ya. Mari kita akan coba atau kita tes seperti apa. Ini masih posisi hangat ya teman-teman. Nah, ini kelihatan
mantul banget. Teman-teman wajib coba ya. Ini cocok sekali teman-teman yang punya ide jualan, karena resep ini ekonomis sekali dan bisa awet berbulan-bulan jika adonan ini atau gulungan risol yang sudah kita buat kita taruh di freezer, itu akan tahan berbulan-bulan ya teman-teman. Nah, teman-teman wajib coba dengan resep yang satu ini, resep anti gagal, karena saya sering mengulang resep ini di rumah untuk bahan dagangan saya dan bahan cemilan keluarga saya ya teman-teman. Nah, silakan mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kita akan ketemu di video berikutnya.